Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Wahyuni Hidayati, NIM C03291034 dari kelompok 10 ingin menjelaskan terkait makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Hak Kombatan dan Non-Kombatan Menurut Hukum Humaniter Nasional. Pembahasan yang pertama yaitu terkait prinsip pembedaan dalam hukum humaniter, di mana hukum humaniter merupakan hukum yang digunakan untuk membatasi penggunaan senjata dalam berperang, mencegah kerusakan dan penderitaan yang berlebihan. Yang dimaksud dengan pembedaan di sini adalah membedakan target yang sah untuk diserang dan yang tidak sah untuk diserang, membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, di mana yang dimaksud dengan kombatan adalah pihak yang boleh dijadikan objek sasaran atau pihak yang secara aktif turut serta dalam permusuhan. Sedangkan penduduk sipil atau pihak yang tidak sah untuk diserang adalah pihak yang tidak turut serta dalam permusuhan. Pihak ini harus dilindungi. Yang dimaksud dengan kombatan adalah pihak yang membawa senjata. Jadi seperti misalnya seorang presiden yang sebagai otak terjadinya perang. Jika presiden tersebut tidak ikut serta dalam perang tersebut, artinya tidak membawa senjata, maka presiden tersebut tidak disebut sebagai kombatan. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait penjabaran prinsip. Dalam prinsip ini dapat dipahami bahwa pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek serangan meskipun dalam hal pembalasan dilarang meneror penduduk sipil. Pihak-pihak yang bersengketa harus melakukan pencegahan kerugian guna menyelamatkan penduduk sipil. Hanya angkatan bersenjata yang boleh menyerang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait perlindungan hukum terhadap kombatan dan non-kombatan. Perlindungan hukum bagi penduduk sipil yaitu tercantum dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa tahun 1949. Dalam Konvensi Den Haag ini tidak disebutkan secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil, namun mengatur mengenai pembatasan penggunaan senjata berbahaya dalam tubuh, gas beracun, proyektil, dan bahan peledak yang mana dimungkinkan akan mengenai penduduk sipil dan pihak lainnya yang tidak ikut berperang. Oleh karenanya, konvensi ini secara tidak langsung melindungi penduduk sipil atau memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil. Sedangkan dalam Konvensi Jenewa ini terkait perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri dalam Konvensi Jenewa 4 tahun 1949, yaitu tepatnya pada pasal 14 sampai dengan pasal 34 Konvensi Jenewa 4 ini. Baik, sekian pemaparan makalah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.